Saya dapat pertanyaan cukup menarik, yaitu kalau dari adonan kira-kira nih misalkan adonannya 50 kilo, lalu setelah dicetak jadi hasil produknya sisanya itu cuma ada sekitar 46 kilo, 47 kilo. Kira-kira ini wajar nggak? Lalu apa sih yang bisa kita lakukan supaya memperkecil susutnya sehingga hasil produknya itu lebih banyak? Pembahasan kita hari ini mungkin lebih cocok buat mereka yang sudah punya home industry atau skala pabrik yang cukup besar. Karena biasanya kalau kita sudah ngomong masalah susut, ini berarti mereka yang sudah kelasnya cukup ya besar, produksinya sehari-hari cukup banyak, baru mereka memperhitungkan ini. Karena kalau kita ngomong susut ya, semakin banyak susutnya berarti kan semakin banyak uang yang kita buang. Sementara kalau kita bisa memperkecilnya, nah berarti keuntungan kita lebih banyak. Kalau kita ngomong masalah susut, sebenarnya tidak hanya di bakso sih, tapi bisa untuk semua olahan daging, yaitu sosis, nugget. Nugget mungkin kurang cocok karena nugget kan ada tepung rotinya, coatingnya di luar, itu biasanya memperbanyak, membuat lebih berat. Jadi mungkin di bakso, sosis, terus pempek, otak-otak dan sebagainya, itu biasanya bisa memperhitungkan susut ini sangat-sangat pengaruh. Karena kalau kembali kan kayak dari pertanyaannya tadi, misalkan adonannya 50 kilo jadinya 47 kilo, kan 3 kilo susut. Berarti kalau ya anggaplah harga daging, misalkan nih kita ngomong bakso pakai daging yang 100.000, anggaplah di dalam formulasinya sekitar komposisi dagingnya sekitar 60%, kan berarti dari 3 kilo tadi kita kali 60%, 1,8 ya, 1,8 dikali 100.000 kan lumayan tuh sedahan uangnya ya kan. Nah kalau kita ngomong masalah susut hari ini yang akan kita bahas, pertama perlu tahu dulu sebenarnya susut ini dari mana, apa menyebabkannya. Karena kalau nanti Anda sudah tahu, Anda bisa mengantisipasinya dengan cara apa. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi susut ini, di mana yang paling umum yang pertama nih yaitu dari komposisi resepnya. Nah resep sendiri intinya itu semakin bagus sebuah resepnya, seharusnya susutnya semakin sedikit. Tapi sebaliknya kalau resepnya semakin jelek, ya susutnya biasanya lebih banyak. Nah kalau ngomong masalah resep, kemungkinan tidak terlalu banyak yang kita bahas karena kan tiap orang resepnya berbeda-beda. Cuma untuk Anda dapat gambaran gini aja. Anda kira-kira kalau dari komposisi total adonan Anda ya, jadi total adonan ada bumbu, ada daging, ada tepung, dan juga es. Kira-kira berapa banyak komposisi daging yang Anda punya? Nah, kalau sudah, korelasinya gini, semakin banyak dagingnya, berarti kandungan tepung dan esnya seharusnya sedikit. Nah, kalau sudah seperti ini, kandungan proteinnya banyak, seharusnya susutnya juga minimal. Tapi kalau yang resepnya sebaliknya, misalkan tepungnya cukup banyak, esnya cukup banyak juga, nah biasanya ini resep-resep seperti ini itu yang susutnya jadi banyak. Kalau sudah seperti ini ya solusinya satu, Anda mungkin bisa mengubah resep. Kalaupun memang tidak bisa karena mainnya di segmen yang menengah ke bawah, hal yang bisa kita lakukan adalah menambah bahan tambahan pangan untuk memperkecil susutnya. Nah bahan tambahan pangannya ada macam-macam sih, ada M100FT, terus ada bisa juga alginat, bisa WBS 500. Intinya banyak bahan yang bisa membantu, cuma saya tidak bisa mengeneralkan harus pakai ini, harus pakai itu, karena kembali kebutuhan bahan, namanya bahan tambahan itu selalu menyesuaikan dari resepnya itu gimana, apa yang dibutuhkan resepnya untuk ditingkatkan. Nah kalau sudah ketemu baru itu bisa, oh oke, kamu pakai bahan tambahan ini, dia pakai bahan tambahan itu. Nah karena saya nggak tahu resep Anda gimana, kalau ternyata masalah susut Anda dari resepnya, ya Anda mungkin perlu konsultasi dengan tim saya, nanti bisa dibantu untuk disarankan pakai apa. Oke lanjut, kalau yang pertama tadi masalah resep, yang kedua adalah masalah di proses produksi. Nah proses produksi ini yang banyak sekali tidak dipikirkan orang-orang, karena mereka beranggapan ya susut itu berarti dari adonannya, dari resepnya, padahal enggak. Ini proses produksi itu kan mencakup banyak hal, ada mulai dari menyiapkan bahan, giling setelah giling lalu dicetak. Ya kalau bakso mungkin ya sama sih, bakso sosis dicetak, setelah itu baru dimasak kan, tinggal masalah pemasakannya gimana. Nah dari proses produksi yang panjang tadi, Anda kira-kira sebagai pemilik, Anda sebagai atasannya, Anda sebagai pelaksananya, Anda memperhatikan nggak, Anda pernah ngecek nggak tiap-tiap proses ini tadi itu efisien nggak? Nih contoh nih, misalkan kita akan bikin satu kali adonan misalkan 100 kilo. Nah, berarti kan Anda perlu menyiapkan bahan-bahan, daging, tepung, bumbu, es, dan sebagainya itu total 100 kilo, ya kan? Setelah itu kan Anda masukin tuh ke mesin penggilingan. Setelah digiling, selesai kan dikeluar, biasanya sih ditaruh di suatu wadah, lalu nanti dipindah di alat cetak. Nah, pertanyaan saya di sini dulu. Dari bahan, Anda masukkan ke penggilingan, setelah itu keluar dari adonan, Anda timbang nggak hasil adonan Anda itu berapa banyak?
Jangan-jangan nih, dari bahan Anda masuk ke mesin penggilingan dan keluar lagi, jangan-jangan susutnya sudah banyak. Susut dari mana? Bisa dari Anda tumpah atau tertinggal di mangkok penggilingannya, di mesinnya. Kalau sudah seperti ini, ternyata dari bahan baku digiling keluar, itu sudah susutnya banyak. Berarti proses produksi kita yang tidak efisien. Dalam arti mungkin orangnya tidak cermat atau teledor dan sebagainya. Sehingga yang perlu Anda cek di sini dulu. Kalau di sini sudah optimal, oke. Lanjut proses kedua dari adonan. Anda kan cetak. Kalau bakso ya dibuletin, lalu direbus kan. Nah, kalau sosis mungkin dimasukkan ke casingnya, di stuffing istilahnya. Anda cek setelah jadi itu, kira-kira susutnya berapa banyak. Nah, kalau sudah, yang terakhir hasil end produknya itu jadinya berapa banyak. Nah, tadi ada beberapa tahap kan yang kita lalui, di mana tiap-tiap tahap itu tujuannya adalah mencari minimal atau enggak. Kalau Anda tanya ke saya sekarang, idealnya susut itu berapa minimalnya? Tidak bisa digeneralkan karena kembali kan resepnya gimana dan proses Anda gimana. Yang bisa kita lakukan pertama mengoptimalisasi proses sehingga susutnya sedikit, jadi sebisa mungkin nggak ada yang tumpah kan. Bayangkan kayak tadi yang saya sudah sebutkan, dari bahan ke giling ke keluar ke masuk ke alat cetak, ini kan pasti ada tumpahnya. Lalu di sisa wadahnya itu juga pasti ada yang tersisa. Nanti setelah dicetak, selesai rebus juga pasti ada yang terbuang. Nah, proses-proses ini kan selalu melibatkan manusia. Ini yang pentingnya manajemen dari sumber daya Anda. Kalau ternyata manusianya, ya mungkin ya, saya nggak tahu, asumsi orangnya agak teledor, ya mungkin Anda bikin SOP lah yang bisa untuk memperketat supaya missnya, susutnya tadi minimal. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau dari prosesnya sudah minimal nih, sudah nggak bisa ditingkatkan, nah Anda cek kembali ke resepnya. Faktor ketiga yang perlu dilakukan tadi setelah proses tahapannya adalah di proses penggilingannya sendiri. Kenapa gini? Proses penggilingan itu selalu berpengaruh terhadap hasilnya. Dimana kalau saya ralat deh. Yang ketiga ini tidak cuma proses penggilingan tapi juga proses pemasakan. Kenapa? Kembali, bahan itu ada yang aktif ketika digiling, ada juga yang aktif ketika kena panas atau alias dimasak. Sehingga kalau dari dua tahap ini, jadi tahap gilingnya sama tahap pemasakannya tidak tepat, biasanya ada bahan-bahan yang tidak aktif sempurna. Dimana ketika bahan ini tidak aktif sempurna, efeknya nanti di terakhir hasil produknya umumnya ya, setelah selesai direbus, ditimbang, itu kemungkinan biasanya nih bagus, jadi minimal. Tapi setelah Anda simpan, Anda freezer atau Anda apapun itu, biasanya dia susutnya akan cepat sekali. Nah, ini berarti ada bahan yang tidak aktif sempurna. Dengan asumsi resepnya bagus ya, bahan ini tidak aktif sempurna sehingga hasil susutnya jelek. Yang jadi probleman gini, biasanya kalau pabrik dia mengetes dari istilahnya yieldnya kan, dari hasil masak gimana, setelah itu sampai di customer gimana. Karena kalau misalkan nih kita ngomong Anda frozen, Anda jual ke agen, kemungkinan kalau agennya teliti, Anda misalkan kirim satu pack sekian kilo, dan kalau mereka timbang ternyata hasilnya tidak seperti itu, pasti di reject. Atau mungkin Anda masuk ke Horeca, hotel, restoran, kan sama, mereka mungkin saya order nih sekian kilo, Anda kirim ternyata nggak segitu. Nah, Anda juga di reject, kan itu jadi susut. Problemnya sekarang kalau misalkan nih Anda cuma ngecek sampai di terakhir setelah dimasak selesai, Anda timbang, oke, sudah sesuai SOP, Anda simpan. Nah, proses penyimpanan ini dari setelah masak kekirim ke customer kan selalu ada jeda waktu. Kalau di tahapan tadi gilingnya, tahap rebusnya, masaknya tadi nggak bagus, biasanya susutnya akan ada di sini juga. Jadi faktor ini juga penting, sehingga Anda perlu pastikan tahapan Anda membuat gilingan, membuat adonan tadi itu benar-benar tepat. Karena kembali kan resepnya sudah bagus, bahannya sudah oke, sesuai, tapi proses gilingnya, proses rebusnya nggak pas, hasilnya juga nggak optimal, sehingga susutnya mungkin bisa lebih banyak. Kalau dari tiga hal tadi sudah optimal, Anda sudah mentok lah segini. Hal terakhir yang perlu Anda lakukan adalah jangan lupa memasukkan faktor susut tadi itu ke dalam faktor perhitungan HPP Anda. Biasanya kan orang-orang hitung HPP itu dari harga bahan baku, lalu ditambah profit, ditambah packaging, lalu ditambah misalkan kalau sudah yang cukup ya agak profesional, ditambah biaya produksi. Jangan lupa Anda masukkan ke biaya susutnya tadi. Kenapa? Kalau Anda tidak masukkan biaya susut, yang akan tergerus nanti adalah di profit Anda, keuntungan Anda, dan ini akan merugikan. Faktornya gini, ketika Anda tahu, sebenarnya kan tidak bisa dipastikan, mungkin gilingan pertama susutnya sekian kilo, nanti gilingan kedua sekian kilo, kan tidak selalu sama. Sehingga Anda cari rata-ratanya berapa, Anda masukkan ke harga, jadi HPP. Mungkin gini deh, kalau perhitungan HPP kalau saya ya, bahan baku, biaya produksi,
packaging susut itu Anda masukkan jadi HPP, terakhir baru Anda tambahkan mau profitnya berapa. Kalau sudah itu baru Anda jadi harga jual kan. Tinggal itu masuk ke market enggak. Kalau ternyata masuk market, ya daripada Anda terlalu pusing ini itu, langsung aja bisa. Tapi problemnya kalau ternyata tidak bisa diterima market, nah Anda perlu kembali ke tahap awal, taati resepnya dulu, cari susutnya bisa diminimalkan enggak, atau mungkin profit Anda yang terlalu gede sehingga marketnya yang biasanya nggak pas. Nah itu perlu Anda pertimbangkan lagi. Sehingga ya kalau kita ngomong susut sih sebisa mungkin minimal, kalau ditanya nggak ada susut sama sekali, jawabannya nggak bisa. Pasti ada susut kalau Anda pakainya bahan yang natural. Tapi kalau Anda pakai yang nggak natural, yang tidak bisa dikonsumsi, ya mungkin tidak bisa susut. Cuma ya sebaiknya janganlah, itu kan bahaya juga. Lalu mungkin satu tambahan lagi terakhir terkait dengan susut yang perlu Anda ingat juga, ada yang namanya barang reject. Nah, di mana barang reject ini biasanya tidak dihitung sebagai faktor susut. Padahal ini penting. Nah, contoh barang reject misalkan baksonya dari perebusan tadi, dari proses kan, pecah-pecah sehingga Anda nggak jual, itu juga harus Anda masukkan sebagai penyusutan. Karena kalau anggaplah dari 10 kilo, jadinya 9 kilo, 9,5 lah. 9,5 kilo kan bagus tuh, susunya 5 ons. Tapi ternyata yang retak-retak itu cukup banyak sehingga orang mungkin yang si pembeli nggak mau. Nah ini juga Anda perlu kumpulkan biasanya dari satu giling tadi yang di reject itu berapa banyak, dan itu Anda perlu masukkan ke susut Anda. Karena kembali kan berarti kan ini proses kita yang nggak tepat sehingga masuk juga ke faktor susutnya.